Jadi kan aku tuh dari pagi nganterin ke sekolah, nganterin les, jemput sekolah. Jadi aku selalu bilang kalau kamu sayang sama mama, apa yang mama keluarin tenaga, uang, pikiran, kamu harus membalasnya. Kali ini masih ada bintang tamu berikutnya, ini juga masih orang tua dan juga anaknya. Ini orang tuanya luar biasa, mamanya luar biasa karena terus berjuang demi anaknya untuk bisa mencapai tujuannya. Orang tua itu selalu memperjuangkan untuk anak tercinta dalam hal apapun itu. Benar, ketika anaknya belum berhasil, dia terus membantu memberikan semangat sampai akhirnya jadi juara nyanyi nih. Betul. Keren banget ya. Kita mau lihat sejauh apa dia bisa memberikan semangat buat putrinya untuk tidak menyerah ya di pagi-pagi ambiar. Kita hadirkan ini dia Vena Melinda dan juga Vania. Vania sini, Vania. Ini udah gede ya, nggak berhasil. Iya loh, kemarin masih kecil pas datang ke sini. Vania, sekarang umurnya berapa sih sayang? Mau 10, nggak berasa ya Mbak Vena ya? Alhamdulillah, akhirnya ya gede juga. Akhirnya iya dong, gede juga. Mbak Vena dan juga Vania, Om dan Tante mengucapkan Terima kasih. Gede dong tangannya. Ini lagi suka ikut lomba nyanyi ya. nyanyi. Kita mulai perjalanan Vania yang pantang menyerah dalam mengikuti lomba nyanyi. Ini dia. Silakan. Ya, Selamat. Selamat ya dari Tante sama Om. Itu tadi lomba nyanyi di mana sih? Bina Vokalia Pranajaya. Oh, gimana? Oh, dada tuh Sani. Kakak ya. Di pangku onti. Dada. Dia maunya deket deh, tadi udah bestie. Vania, gimana rasanya dapat medali kemarin? I'm very happy. You're very happy and we are so proud of you. Sebelum itu tepuk tangan tuh adek Sani. Kakak Rian, Ya, in my humble opinion ya, aduh. maaf banget. Ya. Adek anakmu kayak gampang diculik deh. Ramah banget ya. Kayaknya mauan. Wah, dia dekat sama aku. Dia suka bajunya Karena bajunya matching. Dia suka sama bajunya. Hati-hati loh. Mbak Vena, gimana akhirnya memberikan semangat atau daya juang yang pantang menyerah? Karena kan 5 kali sebelumnya, Itu 5 kali sebelumnya kan belum berhasil. Gimana caranya untuk bisa ngasih semangat buat Vania? Vania supaya nggak nyerah gitu. Iya, jadi kan aku tuh dari pagi nganterin ke sekolah, nganterin les, jemput sekolah. Jadi aku selalu bilang kalau kamu sayang sama mama, apa yang mama keluarin tenaga, uang, pikiran, kamu harus membalasnya dengan kamu berprestasi, itu aja sih. Jadi Feral kecil juga begitu, Atala aku yang nganter. Makanya kan setiap 10 tahun sekali selalu ganti profesi kan. Demi anak, artinya yang penting anak lah. Kalau aku tuh karier tuh bisa nomor berapa, yang penting anak itu aku urus, aku didik, apa yang aku punya nomor 1 pendidikan. Makanya Vania harus dapat the best education yang aku bisa afford gitu. Sebentar tadi ada kalimat yang unik, setiap 10 tahun sekali ganti profesi demi anak. Demi anak. Jadi menyesuaikan. Menyesuaikan. Dulu kan sinetron, tapi gara-gara Atala waktu itu sama babysitternya ada masalah, aku sampai nyesel banget karena buat aku uang itu bisa dicari, tapi momentum golden moment anak sampai anak bisa nggak terurus baik dengan aku, aduh aku guilty feeling banget. Akhirnya aku ganti profesi dari sinetron ke salsa kan waktu itu. Supaya bisa gotong Atala sama Feral, aku salsa dia ada gitu. Kalau sinetron kan susah. Oh, oke. Begitupun politik ya. 10 tahun kemarin di politik, aku pikir kalau Vania gede aku nggak ada, kasihan dia, apalagi anak perempuan kan satu-satunya. Jadi aku nggak apa-apalah dedikasi di akhir hidupku. Pokoknya Vania insya Allah jadi orang yang lebih sukses daripada aku dunia akhirat ya. Satu Indonesia bilang amin. Amin. Sampai ini yang dilakukan oleh seorang Vena Melinda, mungkin banyak yang tidak menyangka. Vena Melinda rela jadi supir untuk temani Vania mengejar mimpinya menjadi penyanyi. Itu beneran Mbak Maya? Ya kan aku nggak punya driver. Oke. Aku tuh no driver, no babysitter dari dulu ya. Pokoknya anak itu dari usia 0 ya kecuali waktu sinetron. Makanya that's why aku nggak mau sinetron lagi, udah cukup. Yang penting pokoknya anak-anak ini terdidik dengan baik. Dan itu pasti tugas seorang ibu kan. Iya. Dan aku yakin rezeki itu pasti ada kalau niat kita adalah membesarkan dan mendidik anak dengan dedikasi penuh ya itu sih. Jadi
nggak akan pernah nyesel. Kayak lihat sekarang Mas Ferel, dia bisa adjustable di dunia politik yang begitu berat gitu. Ya aku cukup bangga karena dulu aku sampai ngirit nggak pernah naik mobil baru waktu jadi artis karena uangnya buat pendidikan dia. Pokoknya sekolah harus berbahasa Inggris. Pokoknya gimana apa yang aku nggak bisa dulu. Aku kan dulu sekolahnya sekolah negeri ya. Pengen jadi ini susah, pengen jadi itu susah. Jadi aku bales apa yang jadi bisa dari ya harus lebih baik daripada ibunya lah. Mbak Vena ngomongin soal rezeki kan Mbak Vena ini sangat mampu untuk membayar driver, babysitter. Tapi apa yang Mbak Vena rasakan ketika nganter Fania nyupirin dia di jalan tuh apa perasaan yang didapat? Kalau lagi di mobil kita ngapain, Dek? Nyanyi-nyanyi. Terus ngapain ngobrol soal kehidupan. Aku selalu kasih tahu, Fania kan bilang, aku mah pengen ke Turki, pengen kemana. Aku selalu bilang, kamu harus kayak Mas Ferel. Mas Ferel juga dulu selalu naik ekonomi kan kalau naik pesawat. Mah aku pengen naik bisnis, that's why you have to earn your own money. Aku bilang gitu. Jadi kamu harus jadi seseorang. Dan dia benar, dia make it gitu, make it happen. Dia sekolah yang rajin, Ferel ya. Diikutin Atala, sekarang Fania. Jadi meskipun anak artis bukan berarti dia bisa dapat fasilitas. Privilege. Dia harus cari uang dengan ilmu yang sudah aku sekolahin, aku kasih les. Nah, les itu adalah gunanya nanti dia bisa choice gitu, bisa pilih profesi apa yang dia mau. Jadi banyak pilihan. Waktu penuh, hati juga penuh ya. Semua lah, jiwa raga buat anak. Emang kalau Fania cita-citanya pengen jadi apa? Doctor, Dokter, Dokter, singer, a singer, singa. also a Miss Universe. oh Miss Universe. Nggak, ini dari mamanya. Ini mamanya yang ngajarin. Ini mamanya. Jujur Li, Iya. karena mamanya nggak kesampean. Iya. Mamanya cuma jadi observer di Miss Universe pageant tahun itu 1994. Aku bilang makanya kamu tinggi, harus berenang, harus makan, harus minum susu. Jadi jangan kayak mama nggak nyampe gitu. Jadi ya mudah-mudahan doain Miss ya. Universe. Amin. Fania, Om sama Tante mau lihat Fania nyanyi boleh ya? Ini kemarin menang nih, kita mau lihat penampilannya Fania. Are you ready Fania? Udah siap belum? Udah siap belum? Dibagi-bagi ambiar Fania. Fania. Ikut. Bikin samakan desanya, belajar bermain bersama, takkan pernah tinggalkan kamu. Happy sekali. Bener, anak lo beda sama ibu bapaknya ya? Anaknya adik Ananda ya? Mau nyanyi lagi apa lagi? Mau nyanyi lagi coba. Masih mau nyanyi lagi? Masih mau nyanyi lagi apa? Tapi aku khawatir ya, abis ini pasti ntar ada berita loh. Apa? Vena Melinda punya anak umur 4 tahun. Iya ya, soalnya Sani mau banget. Ini sih sayang. Mau nyanyi lagi? Vania, seminggu tuh bisa latihan nyanyi berapa kali sayang? 2 times ya. 2 times in a week? Apa pagi? Kasih tahu, Oh, kasih tahu. 2 kali dalam 1 Ayo minggu. explain. Every Every Thursday, Tuesday And? and Sunday. Oh, Kamis dan Minggu. Iya. Oh, Mbak Vena. Tuesday. Oh, Tuesday, Selasa, Kamis. Jadi dia nih les di Bina Vokalia. Tapi dia ikut apa namanya, Fania? Movie Vaganza. Movie Vaganza. Kasih lihat itu dong, Movie Vaganza. Jadi jelasin Movie Vaganza itu apa? It's like something like a Broadway and we're like acting and singing and also dancing. So we have to like practice a lot and now I'm like doing the dance because I already do the recording Wow. but I really like it because it was very fun because this is my second time to join Participate, ya? participate. Oh, we can see it clearly. Coba Om, sebentar ya. Om Marcel artiin. Jujur ya, waktu Fania ngomong tadi ya, aku kayak nonton Game of Thrones loh. Tapi nggak pakai subtitle. Bahasa Inggris semuanya. Drama musical lagi suka banget. Dan dia ini baru pindah sekolah. Jadi aku dikasih PR sama guru bahasa Inggrisnya, Miss Isla, nggak boleh ngajak ngomong bahasa Indonesia. Karena pindah ke sekolah ini, dia tuh dianggap sekolah yang dulu tuh grade-nya rendah. Tahu gitu di awal.
makanya PR tuh banyak banget nih jadi Gak boleh tante. nggak boleh. Gimana? Udah bayar mahal terus diatur-atur. Diatur-atur. Kan belajar. Gitu belajar ya. Jadi Pantes kan aku juga anakku juga gitu gak, Iya. gak pernah ngomong sama aku. karena harus pakai bahasa Inggris. Makanya anaknya diem terus. Takut mamanya nggak nyampe. Bodoh karo aku. Di rumah aku ngobrol sama anak aku pakai bahasa kalbu. Bukan bahasa tubuh ya. Di siaran. Sobat Amir, oke kita mau kasih lihat ya. Ini dia kesibukan Vena Melinda yang sekarang benar-benar fokus buat Fania. Masih kecil. Vena Melinda dan Fania bak besti kemana-mana selalu berdua. Akui kalau merasa kesepian karena dua anak cowoknya super sibuk. Ya itulah ya kalau ibu itu kalau punya anak cowok ya Iya, sering siap-siap. jarang di rumah. Kalau Iya. anak cewek enak ya kak. Iya. Makanya saya mau bikin lagi bentar lagi cewek. Oh Iya. sama siapa Bu? Gak tahu lah. Kawin dulu. Kawin dulu. Amin, amin. Besti. Mbak Vena emang terakhir ketemu sama mereka tuh sama Vero Atala? Alhamdulillah nih Atala ngekos lagi sama aku. Tadinya dia balik ngekos lagi. di tempat Vero 4 bulan. Dia nggak betah karena Vero lebih disiplin daripada mamanya. Oke. Kayaknya lebih baik Pressure. sama mamanya kayaknya. Oke, jadi sekarang Atala balik lagi. Balik lagi dan Vero yang udah lama nggak ketemu karena dia sibuk banget. Jadi ya udah aku kalau kangen ya Allah pertemukan aku dengan Vero sampai gitu. Soalnya kalau aku yang nyusulin pasti susah. Dia nanti acara partai, acara BKSAP, acara DPR, komisi. Susah Emang terakhir ngikutinnya. ketemu Vero kapan? Wah kapan ya udah lama banget. Ada 2 bulan nggak ketemu. Ih lama sekali loh. Lama. Tapi telepon-teleponan kali ya kak. Iya, WA. Karena kadang-kadang aku telepon dia lagi rapat. Dia kan orangnya nggak mau kalau lagi rapat pegang telepon. Takut nanti ada ini. Viral. Viral lagi. Dia jaga banget. Makanya udahlah WA aja. Kalau gitu kita sambut Vero Bramasta. Ya Vero. Lagi rapat, orang lagi rapat jadi ganggu. Yang keluar wong kongene. Farel. Oke. Kalau hari ini kita mau kasih lihat bentuk kerinduan dari Vena Melinda untuk Vero Bramasta. Segitu kangennya ya. Kangen lah. Namanya ibu tuh kalau tetap Atala aja masih aku ladenin. Besok mau makan apa deh? Empal. Besok Mama minta teh. Masih gitu segede gitu 27 tahun. Dia tetap namanya ibu ya. Namanya ibu tetap menganggap anak kecil baby, ya, tetap Kak. baby lah semuanya. Tapi nggak ada misalnya Vero, oke mah nanti hari apa atau weekend kapan kita ketemu, kita makan keluarga bareng gitu. Ya gitu kak. Ya sering batal sih. Oh ya? Iya tiba-tiba last minute kan acara partai. Sekarang kan partainya lagi banyak banget tuh ke daerah. Jadi kalau aku tuh harus ngerti lah. Kalau dunia politik tuh begitu. Udah milik rakyat ya? Iya, Iyalah, pendampingnya harus bisa ngerti. lebih mengerti, ketemu sama Iya. ibundanya seperti ini, apalagi pendampingnya harus lebih bisa mengerti. Iya betul. Curhat ya Mbak ya? Sobat Amir, tapi Mbak Vena kita mau kasih lihat sebuah artikel. Ini ada hubungannya juga sama Vero karena kita tahu beberapa waktu yang lalu kan ada isu kedekatan Vero dan juga Fuji. Ini terkait dengan Fuji. Oh iya, Fuji. Sempat dibilang camer dan calon mantu idaman. Kini Vena Melinda disorot makin berjarak dengan Fuji. Setelah Fuji diduga go public dengan pengusaha Malaysia. Sebentar, enggak. Ini tuh yang menciptakan kesannya beritanya tuh gimana tuh intonasi lo. Iya. Kalau dibacanya santai itu nggak begitu loh. Gak apa-apa, cocok, kita setuju. Iya kan? Iya kan? Kayak kompor jatuhnya intonasi lo. Gimana kak tanggapan Kak Vena tentang artikel barusan? Ya begitulah namanya juga anak muda. Jadi kalau aku ngelihat Mas Verel, Kak Atala itu kan pasti banyak temen deket, sahabat. Jadi aku sebagai ibu juga harus ngerti posisi-posisi kayak begitu. Nanti netizen kalau kita nggak ini dibilang apa. Jadi ya dianggap santai aja lah. Nggak usah terlalu dimasukin hati. Karena kalau nanti kita komentar malah komentar kita jadi berita baru ya. Jadi mendingan nggak usah komen kali ya. Karena semua kan pasti punya personal life ya. Gitu. Dan aku appreciate banget sama kayak Fuji, anak yang mandiri, kayak Mas Verel. Jadi kalau mereka lagi dekat ya aku support. Kalau nanti pada sibuk urusan masing-masing, ya nggak apa-apa. Ya namanya kehidupan kan begitu ya. Tapi bagus kalimatnya, semua punya personal life. Termasuk Vena Melinda personal life-nya dengan menyibukkan waktu bersama dengan Fania ya. Pokoknya happy-happy terus buat Fania ya. Bikin mamanya bangga dengan prestasi kamu ya. Termasuk prestasi bintang tamu kita berikutnya, ini prestasi yang sangat luar biasa. Bisa membanggakan orang tuanya yang berjualan kacang sampai akhirnya bisa keterima di Fakultas Kedokteran UGM. Sesaat lagi kita bersama kami hanya di Pagi-Pagi Ambiar.